Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita dapat memasuki mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan semoga anak-anak pun sedang dalam keadaan sehat, begitu juga ibu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Kita memasuki bab selanjutnya dari mata pelajaran ini, di mana sekarang pembahasannya terfokus kepada lembaga sosial. Tapi sebelumnya ibu mau mengecek absen kalian terlebih dahulu, dimana sebelumnya ibu sudah mengirimkan kan link absen buat diisi oleh kalian. Nah, setelah ibu cek, ternyata ada 2 orang peserta didik yang belum mengisi atau memang belum tidak hadir, antara sakit atau tidak. Jadi kepada KM silahkan konfirmasi kepada ibu bila mana anak-anak ternyata ada yang sakit atau izin, supaya nanti ibu memasukkan absensi kalian tidak sampai keliru gitu di rapor. Oke, selanjutnya ibu ingin membahas tentang lembaga sosial kan. Nah, sebelum itu ibu mau tahu nih, kalian ada yang tahu nggak apa sih lembaga sosial, atau di lingkungan kalian ada nggak lembaga sosial yang kalian ketahui gitu? Silahkan. Ya, ibu nanti akan memberikan poin-poin atau nilai-nilai kepada kalian yang berani untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun satu kata itu adalah sesuatu kebaikan dalam ilmu pengetahuan ya, asal jangan ngelantur aja jawabnya. Oke, ibu mulai aja pembelajarannya. Yang pertama, pengertian dari lembaga sosial. Yang pertama itu, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat, di mana lembaga sosial juga termasuk ke dalam suatu lembaga, yang artinya lembaga yang mengatur rangkaian tata cara untuk pemenuhan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Dari pengertian itu kita dapat simpulkan bahwasannya lembaga sosial itu lebih kepada suatu lembaga yang memang benar-benar ada di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatur atau menjadi tata atur dalam kehidupan masyarakat kan. Nah, apa sih fungsi dari lembaga sosial ini? Yang pertama itu berfungsi untuk memberikan pedoman bagi anggota-anggota masyarakat, kemudian menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan mengadakan sistem pengontrolan sosial. Nah, dengan fungsi ini sebenarnya sudah jelas bahwasannya lembaga sosial itu merujuk ke hal apa dan siapa sih lembaga sosial ini yang menjalankannya, karena di dalamnya mengandung mengadakan sistem pengontrolan sosial, di mana masyarakat tentu saja akan terlibat dalam lembaga sosial ini. Nah, kita harus tahu nih jenis-jenis lembaga sosial ini tuh apa aja. Yang pertama itu lembaga keluarga, di mana lembaga keluarga adalah subunit atau unit sosial yang paling kecil di dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, itu adalah lembaga paling dasar yang tentunya pasti ada di dalam masyarakat gitu kan. Nah, fungsi lembaga keluarga itu apa sih? Yang pertama, fungsi reproduksi, di mana fungsi ini jelas bahwasannya seorang laki-laki dan wanita nantinya akan melahirkan seorang anak. Disitulah terjadi atau lahir sebuah lembaga sosial yang dinamakan lembaga keluarga. Yang kedua adalah fungsi proteksi, di mana sebelum masyarakat umum memberikan perlindungan kepada keluarga kita, itu tentu saja di dalam keluarga kita sendiri terdapat proteksi untuk melindungi setiap anggota keluarganya. Yang kedua adalah fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini juga tentu saja hadir di dalam lembaga keluarga, karena memang ada sistem mencari nafkah, mengatur keuangan, membuat masakan, makanan, memenuhi kebutuhan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah fungsi sosialisasi, di mana antara anak dan orang tua itu selalu ada komunikasi, antara anak dan anak lainnya itu ada komunikasi, antara suami dan istri juga ada komunikasi, sehingga fungsi ini sangat vital gitu untuk ada dalam suatu keluarga, karena tanpa sosialisasi
apalah arti sebuah keluarga gitu kan. Selanjutnya adalah fungsi afeksi, kemudian pengawasan sosial dan pemberian status. Yang paling jelas dalam masyarakat kita, status adalah hal paling penting yang harus ada dalam setiap kehidupan, dimana tidak hanya status sosial, keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya, tetapi status sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu itu sangat penting juga bagi masyarakat umum gitu, untuk mengetahui status kita apa di dalam keluarga gitu kan. Apakah kita ini sudah berkeluarga dan berstatus sebagai orang tua, atau hanya sebagai anak saja sampai sekarang ini, seperti itu. Jangan sampai fungsi keluarga ini yang tadi disebutkan terdapat ketidakadaan atau ketiadaan di dalamnya, karena fungsi keluarga ini merupakan lembaga paling dasar yang harus ada. Selanjutnya adalah lembaga agama. Ini kita ketahui bahwa sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Jadi agama ini lebih kepada kepercayaan kita masing-masing gitu, yang ada di dalam masyarakat. Fungsinya adalah pedoman hidup bagi manusia tentunya, karena sudah ada dari dulu, sehingga kepercayaan ini menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Nah, kemudian tuntunan prinsip benar dan salah. Di dalam agama tentunya diajarkan tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijauhi untuk tidak dilakukan. Kemudian ada pedoman keyakinan manusia. Ini kembali lagi kepada awal, bahwasannya agama ini sebagai pedoman bagi umat manusia. Kemudian ada sumber kebenaran, di mana kita bisa mencari kebenaran di dalam kepercayaan kita, agama yang kita anut, dan organisasi keagamaan yang menjadikan itu bahan diskusi apakah ini benar dan tidak. Yang selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini adalah lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, lembaga ekonomi ini juga berfungsi menjadi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang, memberi pedoman tentang harga jual barang. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah tempat atau suatu lembaga untuk keberlangsungan proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Nah, fungsinya itu mengembangkan bakat seseorang, kemudian mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, melestarikan kebudayaan masyarakat, membentuk karakter seseorang agar menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah lembaga politik, di mana lembaga politik ini mengatur pelaksanaan dan wewenang yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat. Fungsinya memelihara ketertiban dalam negara, mengusahakan kesejahteraan umum, memberikan pelayanan umum. Itu adalah contoh-contoh atau lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, dimulai dari lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, ekonomi, lembaga politik. Itu adalah suatu lembaga yang pasti ada di dalam masyarakat yang dapat kita pelajari. Oke, sampai di sini kalian mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan? Ya, alhamdulillah ya kalau mengerti. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp Ibu, dan kita bisa berdiskusi di grup WhatsApp. Di sini Ibu hanya menyampaikan sebagai suatu interaksi dengan kalian. Kita bisa melanjutkan interaksi dengan suatu diskusi di dalam grup chat ya, seperti biasa, untuk mengefektifkan waktu dan juga untuk supaya kita lebih terbiasa bertatap muka gitu kan. Jadi kita melakukan Zoom sebentar aja gitu untuk menjelaskan materi-materinya. Nanti kita diskusikan semua ini, oke? Kemudian kalian ada yang ingin bertanya soal ini di sini, biar nanti kita benar-benar diskusikan. Ibu kasih waktu 30 detik untuk kalian memberi pertanyaan. Jika tidak, Ibu akan menutup pertemuan kali ini dan melanjutkannya di grup WhatsApp seperti biasa ya, biar lebih santai. Silakan. Oke, sepertinya nggak ada ya, karena memang kalau diberi pertanyaan langsung kita suka grogi gitu.
Semoga kita di grup WhatsApp lebih interaktif lagi ya, dan kalian diperbolehkan bertanya apapun, dan ibu juga akan menjawab tentang materi yang sedang kita bahas ini. Semoga pembelajaran kali ini berkesan untuk kalian meskipun hanya sebentar, karena ibu juga memahami bagaimana keadaan kita saat ini yang sedang dalam keadaan banyak yang sedang sakit dan kurang enak badan gitu untuk melakukan pembelajaran seperti ini. Namun ibu tetap harus menyampaikan materi yang ibu ampu gitu kan. Terima kasih untuk perhatian kalian, dan siapa yang sudah mengikuti juga terima kasih banyak. Kepada KM yang tadi ibu sebutkan belum ada absensi, mohon dikonfirmasi dulu ya, biar ibu bisa memasukkannya ke dalam absen ibu sehingga nggak ada kesalahan nantinya. Oke, ibu tutup pertemuan kali ini. Semoga kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.